Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Putra, NPM saya 194010-2007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan pada ikan, tepatnya untuk mata kuliah ichtiologi. Sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan, organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak dicerna keluar dari tubuh. Selanjutnya, alat pencernaan. Secara umum, alat pencernaan yaitu mulut dan rongga mulut, kemudian perut, kemudian usus, dan kemudian rektum atau anus. Kemudian ada lagi organ pelengkap. Nah, organ pelengkap terdiri dari pankreas, hati, pilorik CAC atau jumlah tidak sama. Kemudian ada embrio. Embrio di sini berupa tabung dari mulut atau lapisan endokectoderm disebut stomadeum. Kemudian anus. Selanjutnya dewasa, yakni mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Nah, di sini terdapat gambar anatomi atau bagian dalam dari ikan. Terdapat mulut, kantung empedu, hati, lambung, usus, pankreas, kerongkongan, dan anus. Nah, di sini yang pertama yaitu mulut. Mulut itu bentuknya berbeda-beda sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. Di sini mulut ada jenis mulut terdiri dari satu Chilostomata atau agnata, yaitu jenis mulut yang selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat penghisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan atau memindah batu-batu. Kemudian lamprey dilengkapi gigi. Selanjutnya yang kedua ada Elasmobranchia, yaitu umumnya terletak di bawah kepala, rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Kemudian yang ketiga ada Teleostei, bentuk dan letak bermacam-macam sesuai adaptasinya. Kemudian berdasarkan letak mulutnya. Berdasarkan letak mulut terdiri dari tiga. Yang pertama inferior atau di bawah kepala, yang kedua terminal atau di ujung, dan yang ketiga superior atau di atas. Nah, di sini yang pertama terminal itu yaitu membuka tepat di ujung. Kemudian yang subterminal inferior yaitu membuka agak ke bawah atau bibir atas lebih panjang daripada bibir bawah. Yang ketiga subterminal superior yaitu membuka agak ke atas atau bibir atas lebih pendek daripada bibir bawah. Selanjutnya di sini ada insang. Insang di sini sebagai pelindung daun insang, juga sebagai menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlah jarang, keras, dan runcing. Kemudian pemakan plankton, banyak, kecil, dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Itu bentuk atau fungsi ikan pada ikan buas dan ikan pemakan plankton. Selanjutnya di sini juga ada gambar anatomi ikan, tapi menggunakan bahasa Inggris. Silakan ditranslate sendiri. Selanjutnya di sini ada kerongkongan. Kerongkongan di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama di antara pharynx dan lambung, kemudian merupakan pembuluh yang pendek sekali. Kemudian yang ketiga kadang sukar dilihat dan dibedakan. Yang keempat biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang atau Vesica natatoria. Kemudian ada lambung. Lambung yaitu tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan punya lambung, contohnya ikan mas. Bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga terdapat pembuluh Choledosus.
choledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Kemudian ada pankreas pada ikan mas tidak berbentuk khusus dan tersebar sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrae lain terdapat choledosus dan pankreas yang terletak sesudah lambung. Kemudian ada usus. Di sini usus tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Kemudian selain teleostei, umumnya usus berspiral atau menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Selanjutnya, teleostei atau pemakan plankton dan tumbuhan ususnya panjang, sekitar 2-3 kali panjang tubuhnya. Kemudian ikan buas itu pemakan daging atau usus pendek atau kurang lebih panjang tubuhnya. Kemudian ada rektum atau anus. Umumnya terletak di mid ventral line atau setengah panjang tubuh di blok V di depan A. Zocoa ikan hiu terletak di ventral tubuh, pembuangan urin dan feces atau genital. Kemudian ada elasmobranchi atau ikan paru-paru. Terletak di kelenjar rektal pada bagian usus berupa lubang pelepasan sisa makanan. Kemudian di sini ada kelenjar pencernaan, yaitu terdiri dari satu hati. Nah, hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar, pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Kemudian yang kedua ada pankreas. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease atau tripsin dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan juga organ endokrin. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Selanjutnya di sini ada kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama yaitu herbivora atau ikan yang memakan tumbuhan. Contohnya yaitu ikan nila, ikan bandeng. Kemudian yang kedua ada karnivora atau ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani. Contohnya ikan belut, ikan lele, ikan kakap. Kemudian yang ketiga ada jenis ikan omnivora, yaitu ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan, yaitu ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. Selanjutnya ada jenis ikan yang pemakan plankton atau ikan yang memakan plankton. Itu contohnya adalah ikan belanak. Kemudian ada ikan pemakan detritus, yakni makanannya dari sisa hancuran bahan organik. Contohnya itu ikan belanak. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Demawan Santi, NPM 1940102047, MSP A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem rangka ikan. Sistem rangka ikan. Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Nah, di sini fungsi rangka ikan ada 7, antara lain 1. Memberi bentuk kepada tubuh. 2. Sebagai penegak dan penyokong tubuh. Ketiga, melindungi bagian tubuh dalam seperti otak, jantung, hati, alat pencernaan, dan lain-lain. 4. Menghasilkan garam kalsium. 5. Sebagai alat gerak pasif. Keenam, sebagai salah satu tempat pembuatan butir darah merah. Yang terakhir, pada beberapa jenis ikan tertentu, modifikasi tulang penyokong sirip menjadi alat penyalur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Selanjutnya, jenis rangka ikan menurut asalnya. Yang pertama, rangka tulang rawan atau cartilago. Tulang-tulang pada golongan ikan
chondrichthyes dan juga ikan osteichthyes yang masih muda. Yang kedua, rangka tulang sejati, osteum. Tulang-tulang pada golongan ikan osteichthyes. Tulang sejati sebenarnya berasal dari tulang rawan. Proses pembentukan tulang sejati dari tulang rawan disebut osifikasi. Nah, dan ini adalah gambar ikan tulang sejati. Ada tengkorak, rongga insang, rongga mata, tulang belakang, dan tulang rusuk. Selanjutnya, pola dasar rangka tubuh ikan. Ikan mempunyai suatu pola dasar yang sama, yakni kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala, yakni bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung operkulum paling belakang. Selanjutnya bagian badan, yakni dari ujung operkulum atau tutup insang paling belakang sampai pangkal awal sirip belakang atau biasa disebut sebagai sirip dubur. Terakhir, pada bagian ekor, bagian yang berada di antara pangkal awal sirip belakang atau dubur sampai dengan ujung terbelakang sirip ekor. Nah, berikutnya pembagian rangka berdasarkan letak terhadap tubuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, rangka eksternal meliputi sisik, kulit, jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang keras dengan tulang keras dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang, dana, appendix. Yang kedua, rangka internal. Rangka internal meliputi rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Fungsi rangka ini adalah menghubungkan organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, itu saja presentasi dari saya tentang sistem rangka pada ikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati, NPM 194010-2015. Saya akan menjelaskan tentang sistem otot pada ikan. Pengertian sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulasi dari sistem syaraf. Otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar miofibril. Lanjut ke fungsi otot pada ikan. Jadi, fungsi otot pada ikan yaitu yang pertama, untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan syaraf. Kedua, gerak yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. 3. Membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot. 4. Dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Klasifikasi pada otot. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Otot licin
atau otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, voluntary di bawah rangsang otak, involuntary tidak di bawah rangsang otak. Yang ketiga, berdasarkan letaknya, menempel pada rangka otot bergaris, tidak menempel pada rangka otot licin. Otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau miotom dan embrio atau miomer. Lapisan pembungkusnya disebut mioseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal. A. Cyclostomata atau agnata. B. Elasmobrasi dan teleostei. Otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Otot hiobransial terdapat pada dasar farinks, rahang hyoid, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Otot branchimerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot konstriktor, levator, dan intraokular. Otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Pada otot bagian kepala terdapat otot penggerak rahang bawah, otot penarik eksternal, otot elevator platini, otot penggerak rahang, dan otot penarik eksternal yang berhubungan terutama dengan rahang dan tulang lengkung insang. Otot pada sirip berpasangan yaitu abduktor atau menegangkan, aduktor mengendurkan, dan otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembangkan. Pada otot sirip tunggal yaitu protraktor penegang, retraktor pengendur. Otot sirip berpasangan, abduktor, aduktor, dan otot tipis. Selanjutnya, urat daging jantung. Urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bak dalam selaput endokardium. Pada urat daging licin terdapat otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara persitaltik. Gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Otot arteri yang melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil yang akan diekskresikan, dan otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Selanjutnya, organ berlistrik. Organ berlistrik yaitu modifikasi dari sel-sel urat daging, biasanya terdapat pada batang ekor tidur yang terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplet. Tiap keping tidur dari zat seperti agar-agar yang halus di satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Jika syaraf memberi rangsangan baru, ada aliran positif dan aliran negatif. Kepingnya tersusun secara seri sehingga makin banyak makin besar voltasenya. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video dari kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.